Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardina Syamimi dengan NIM 2204004500022 dari kelas BK 1B. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video UTS Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Bahri Tholib, MSI, Bapak Dr. Abdul Saman, SPD, MSI Kons, dan Bapak Zulfikri, SPD, MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai kontrol diri dan kematangan emosional. Nah, yang pertama, pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan individu dalam mengendalikan emosi dan merubah respon dalam dirinya untuk mengendalikan dorongan-dorongan yang ada, untuk menekan perilaku yang tidak diinginkan, dan menahan diri dari melakukan perilaku tersebut agar mengarah kepada perilaku yang lebih baik. Nah, selanjutnya ialah mengenai kematangan emosi. Kematangan emosi ialah suatu keadaan atau kondisi di mana individu mencapai tingkat kedewasaan dan perkembangan emosional. Dioperasionalkan melalui skor skala kematangan emosi yang terdiri dari dapat menerima keadaan dirinya maupun individu lain seperti apa adanya sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Tidak impulsif, dapat mengontrol emosi dan ekspresinya dengan baik, dapat berpikir secara objektif dan realistis, sehingga bersifat sabar dan penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik dan mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustasi, dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian. Nah, materi selanjutnya ialah mengenai aspek-aspek kontrol diri. Secara umum, kontrol diri dapat dibedakan atas 3 kategori utama. Yang pertama, mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan atas 2 komponen. Komponen pertama yaitu kemampuan mengatur pelaksanaan, yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, diri sendiri atau orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Individu dengan kemampuan mengontrol diri yang baik akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya. Nah, komponen selanjutnya ialah mengenai kemampuan mengatur stimulus, merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan yaitu mencegah atau menjauhi stimulus. Kemudian selanjutnya menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir. Dan yang terakhir membatasi intensitasnya. Nah, kemudian selanjutnya mengontrol kognitif. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, menilai, dan menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognitif merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas 2 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi. Informasi yang dimiliki individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif. Misalkan, seorang individu pada saat menerima informasi dari orang lain, ia akan mempertimbangkan informasi yang ia dapatkan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, kemampuan melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara objektif. Nah, kemudian selanjutnya ialah mengontrol keputusan. Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Mengacu pada aspek-aspek kontrol diri sebagaimana dikemukakan oleh Averill 1973, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kontrol diri mencakup yaitu yang pertama kemampuan mengontrol perilaku, kemudian selanjutnya kemampuan mengontrol stimulus, kemudian selanjutnya kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa dan kejadian, selanjutnya kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, dan yang terakhir kemampuan mengambil keputusan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai cara mengembangkan kemampuan kontrol diri.
Untuk mengembangkan kemampuan kontrol diri dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, Anda perlu mengidentifikasi bidang apa kehidupan Anda. Anda perlu untuk mendapatkan lebih banyak kontrol diri. Di manakah Anda menemukan diri Anda kurang dalam pengendalian diri dalam diri Anda. Daerah yang mungkin bisa yaitu makan, pembelajaran, minum, pekerjaan, perjudian, merokok, dan perilaku obsesif. Kemudian cara yang selanjutnya ialah coba mengidentifikasi emosi yang kurang kontrol seperti kemarahan, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, kebencian, kesenangan, atau ketakutan. Nah, cara selanjutnya yaitu mengidentifikasi pikiran dan keyakinan yang mendorong Anda untuk berperilaku dengan cara yang tidak terkendali. Kemudian selanjutnya ialah beberapa kali sehari, terutama ketika Anda perlu menampilkan kontrol diri. Ulangi untuk 1 atau 2 menit. Salah satu afirmasinya yaitu saya sepenuhnya mengendalikan diri. Saya memiliki kekuatan untuk memilih emosi dan pikiran. Saya mengendalikan reaksi saya bertanggung jawab atas perilaku saya mendapatkan kontrol emosi saya, akulah master hidupku, dan lain-lain. Kemudian cara selanjutnya yaitu visualisasikan diri Anda bertindak dengan pengendalian diri dan menahan diri. Ambil salah satu contoh di mana Anda biasanya bertindak dengan kurangnya kontrol dan memvisualisasikan bahwa Anda bertindak dengan tenang dan penuh penguasaan diri. Kemudian cara yang terakhir yaitu kontrol diri Anda akan meningkatkan cukup. Jika Anda bekerja pada pengembangan dan penguasaan kemampuan diri, disiplin dan melalui latihan yang tepat, ini sebenarnya langkah yang paling tepat untuk mengembangkan kontrol diri. Dengan mengembangkan dan memperkuat kemampuan Anda dapat mengembangkan dan memperkuat kontrol diri Anda. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.